Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Risalia Isyara. Saya dari kelas STR 1A dengan NIM P279041240050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi wanita internal dan eksternal beserta fungsinya, dan menjelaskan fungsi reproduksi pria internal dan eksternal beserta fungsinya juga. Nah, di sini yang pertama itu ada sistem reproduksi yang perempuan. Di sini ada yang namanya mons pubis. Mons pubis itu berfungsi dalam sensualitas dan melindungi sinifis pubis selama berhubungan seksual. Kemudian ada labia mayora. Labia mayora ini berfungsi untuk melindungi labia minora. Labia minora karena labia minora itu berada di luar, sedangkan labia minora itu berada di dalam. Nah, fungsi labia minora itu untuk melindungi, untuk perlindungan dan sebagai pelumas. Kemudian ada klitoris. Klitoris itu ujung badannya disebut glans, atau ini merupakan bagian sensitif perempuan. Kemudian ada vestibulum. Vestibulum ini berfungsi sebagai area rangsangan seksual. Kemudian ada hymen. Hymen itu berfungsi untuk melindungi area vagina dari bakteri, kotoran, ataupun zat berbahaya lainnya. Kemudian ada perineum. Perineum itu penghubung antara ini. Perineum itu untuk mengontrol proses keinginan buang air besar dan buang air kecil. Kemudian kita lanjut ke yang eksternal. Yang pertama itu ada vagina dan cervix atau leher vagina. Vagina ini berfungsi sebagai saluran masuk sperma yang nantinya akan menuju ke cervix atau merupakan tempat proses reproduksi. Kemudian ada uterus. Uterus itu tempat perkembangan janin. Kemudian ada tuba falopi. Tuba falopi itu merupakan tempat terjadinya pembuahan. Kemudian ada ovarium. Ovarium itu tempat memproduksi sel telur atau ovum. Selain itu, ovarium juga berfungsi sebagai siklus mengatur siklus menstruasi. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi laki-laki internal dan eksternal. Yang pertama itu ada internal. Internalnya itu ada penis dan skrotum. Nah, penis ini berfungsi sebagai alat untuk berhubungan seksual. Ujung penis disebut glans penis. Kalau tadi yang perempuan bagian sensitifnya itu adalah klitoris, kalau laki-laki bagian sensitifnya itu adalah glans penis. Kemudian yang kedua ada skrotum. Skrotum ini berfungsi untuk melindungi testis dan mengatur suhu testis. Kemudian ada testis. Testis itu berfungsi sebagai penghasil gamet atau spermatozoa dan menghasilkan hormon testosteron. Kemudian ada epididymis. Epididymis itu saluran penghantar testis dan mengatur sperma sebelum ejakulasi. Kemudian ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis itu berfungsi menghasilkan semen sebagai perlindungan spermatozoa. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi untuk mengeluarkan cairan alkali seperti susu. Kemudian yang terakhir ada uretra. Uretra itu secara umum sebagai saluran perkemihan, tetapi di sini sebagai saluran ejakulasi atau air mani. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.